Halo guys, kembali lagi dengan saya Wildan Abdul Hakim. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Happiness Inside, yang artinya kebahagiaan di dalam, karya Gobind Pasdev. Nah, jadi Gobind Pasdev itu lahir di Surabaya. Nah, selama 37 tahun Gobind Pasdev menghabiskan masa kecilnya di Bali sebelum pindah ke Jakarta. Nah, di Bali itu biasa disebut Ubud. Nah, pada saat waktu kecil Gobind Pasdev itu sangat senang dengan belajar. Nah, setelah dewasa Gobind Pasdev selalu mengelilingi konflik-konflik yang ada di sosial gitu, bencana-bencana alam. Nah, Gobind Pasdev itu menganggap bahwa semua orang itu adalah guru, semua tempat itu tempat sekolah, dan semua waktu itu waktu untuk belajar. Nah, dalam buku ini ada 6 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada semua orang itu adalah guru. Nah, jadi dalam buku ini tuh menjelaskan bahwa semua orang di dunia itu adalah guru, bahkan seorang pencuri atau perampok. Karena kenapa bisa dikatakan seorang guru? Karena seorang perampok itu bisa mempelajari kita bahwa adanya kebaikan itu awalnya dari kejahatan gitu. Nah, semua orang guru dan semua tempat itu tempat untuk belajar. Jadi dimanapun kita berada, kita itu harus selalu belajar gitu. Mau itu di sekolah, mau itu di rumah, mau itu di tempat nongkrong, itu diniatkan kita untuk belajar, karena agar waktu itu kita tidak sia-sia gitu. Dan yang ketiga itu semua waktu itu waktu untuk belajar, yang tadi saya katakan. Jadi di dunia ini kita itu harus selalu belajar, karena menurut hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kullil muslim wal muslimah, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan atlubul ilmi walau bisin, menuntut ilmu lah sampai ke negeri Cina, seperti itu. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu kesalahpahaman. Nah, jadi buku itu sangat menarik karena di sini tuh dijelaskan antara wanita dan laki-laki. Jadi di saat wanita bercerita itu, wanita itu hanya butuh didengarkan saja, seperti itu. Kalau laki-laki yang bercerita, laki-laki itu butuh solusi. Nah, dijelaskan dalam buku ini gitu. Nah, laki-laki juga harus belajar dari wanita gitu, mengenai sifat-sifat dari yang ada di wanita ini. Seperti wanita itu kan mudah cerita gitu, mudah sharing ke orang agar tidak menunda stres sendirian. Nah, sedangkan laki-laki biasanya itu menyimpan masalahnya itu sendiri. Nah, disinilah laki-laki itu perlu belajar untuk bisa bercerita tanpa mengharapkan solusi gitu. Nah, dalam buku ini juga menjelaskan gitu bahwa kita ini untuk bertahan hidup itu butuh 4 pelukan dalam sehari itu. Untuk kita bertumbuh, kita itu membutuhkan 8 pelukan seharinya itu. Untuk kita bahagia, awet muda, nah kita itu membutuhkan sekitar 14 pelukan per harinya gitu. Nah, jadi pelukan itu sangat berefek gitu pada diri kita, karena dengan adanya pelukan kita itu akan merasa tenang gitu. Nah, peluknya peluk apa nih? Kalau ada yang orang tua, peluk orang tua gitu ya.
Kalau orang-orang yang merantau peluk apa? Peluk pohon aja ya, gitu. Atau peluk tiang di masjid aja gitu. Gitu ya. Itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga yaitu tanamkan dalam diri kita rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Nah, kenapa? Karena di dunia ini jika kita tidak menerapkan rasa ingin tahu yang tinggi, kita akan sia-sia gitu hidup di dunia ini. Karena ya di dunia ini tujuan kita untuk belajar gitu, untuk mengetahui hal yang kita belum ketahui seperti itu. Nah, untuk poin yang keempat itu nikmati kehidupan kita di dunia ini. Nah, kebanyakan orang menikmati kehidupan itu didasarkan dengan uang atau materi. Nah, dalam buku ini dikatakan bahwa menikmati kehidupan itu atau kebahagiaan itu tidak selalu dengan uang. Simpelnya itu ya kita masih bertemu dengan keluarga atau orang yang kita sayangi. Nah, itu udah termasuk bahagia gitu. Jadi bahagia itu tidak selalu tentang uang, tetapi soal kenyamanan dan ketenangan dalam hati kita, seperti itu. Yang kelima itu ada kebahagiaan ada pada diri sendiri. Nah, yang tadi dijelaskan bahwa kebahagiaan itu adanya pada diri kita sendiri. Gak ada kebahagiaan di uang gitu, gak ada kebahagiaan di materi, gak ada kebahagiaan di diri orang lain, tapi di diri kita sendiri gitu. Nah, tergantung kitanya milihnya mau gimana gitu. Kalau kita maunya kebahagiaannya ya materi, ya kita gak bakal bahagia gitu, karena ya itu bukan mencari kebahagiaan, tapi itu tuh mencari kepuasan saja, seperti itu. Nah, dalam buku ini juga mengajarkan bahwa kita itu melihat sesuatu itu harus dari berbagai sisi gitu, jangan hanya satu sisi saja. Misal nih, dalam keadaan macet, kita lagi berkendara terus macet, pasti kan kebanyakan orang pasti mengutuk atau marah-marah gitu ya. Nah, di balik itu kita lihat nih dari sisi yang lain, apa sih gitu hikmah dari macet ini gitu. Pasti ada hikmahnya juga. Siapa tahu ya Allah memberikan kemacetan itu karena di dalamnya, di depan kita ada bahaya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh berpikir untuk positif gitu, berpikir positif thinking, karena dengan kita berpikir positif kita akan lebih tenang gitu, ke hati itu lebih menikmati kehidupan gitu. Di dalam buku ini juga ada no complaint day. Nah, jadi dalam satu hari itu kita berusaha untuk tidak berkomentar apapun gitu terkait kejadian-kejadian yang bikin jengkel atau apa gitu. Contohnya seperti tadi kemacetan. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan gitu bahwa ada manusia itu bisa bertahan hidup dengan air gitu. Karena dalam diri kita ini nih itu kebanyakannya air. Nah, manusia itu bisa kehilangan protein 20%, glukosa 20%, lemak 20%, tetapi tidak bisa kehilangan air 20% gitu. Jika kehilangan air 2% saja, maka tubuh kita ini akan terasa sudah lemas gitu, sudah menyoroti yang 20% itu, sudah lemas. Maka dari itu kita ini di dunia ini hidup jangan sampai kita dehidrasi atau kekurangan air dalam diri kita ini, karena air itu sangat penting untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan. Nah, terus dalam buku ini juga dijelaskan bahwa kesuksesan itu akan terjadi kepada orang yang optimisme gitu.
walaupun orang itu mempunyai bakat atau bakat yang negatif gitu. Contohnya seperti tokoh Mark Twain. Nah, Mark Twain tuh orang yang menulisnya itu setiap harinya pesimis, terus nulisnya nggak membangunkan semangat gitulah. Tetapi beliau bisa menjadikan sifat negatif tersebut mengantarkan kepada beliau menuju kesuksesan. Jadi beliau ini dilihat nih oleh tokoh-tokoh ilmuwan di luar nih. Jadi beliau ini menarik gitu. Jadi kita ini di dunia jangan sampai kita ini membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jadi buku ini tuh menjelaskan bahwa terimalah diri kita sendiri gitu, dan bersyukurlah gitu, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Karena kan selain dari buku ini, di Quran juga kan dikatakan bahwa jikalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita gitu, dalam Quran surat Al-Imran. Nah, jadi kesuksesan itu bisa diraih oleh sifat negatif kita juga gitu. Jangan sampai kita itu membenci sifat negatif kita, tetapi kita justru kembangkan yang ada dalam diri kita itu gitu. Contohnya, misal kita mempunyai sifat negatif yang kita itu kalau mendengarkan musik itu kayak nggak nyaman gitu. Nah, kita bisa kembangkan sifat negatif kita itu dengan cara kita pembuat musiknya gitu. Walaupun kita tidak enak mendengarkan musik, kita pembuatnya aja gitu. Contohnya seperti itu. Nah, jadi dalam buku ini tuh menjelaskan berbagai kehidupan, terus berbagai ilmu-ilmu seperti ilmu filsafat, ada juga seperti menurut Aristoteles retorika. Nah, terus ada ilmu pengetahuan biologi juga gitu yang tadi dijelaskan gitu, bahwa manusia itu tidak bisa bertahan hidup jikalau kekurangan air 20% saja gitu. 20% itu baru 20% seperti itu. Nah, buku ini juga sangat membangkitkan motivasi kita untuk terus mengejar mimpi kita, terus untuk meraih kesuksesan. Karena kesuksesan itu diciptakan gitu, bukan menyamper kita gitu. Kesuksesan itu tapi diciptakan oleh diri kita sendiri gitu. Balik lagi ke kitanya mau sukses atau enggak gitu. Kalau kita nggak mau sukses, tidur aja gitu. Kalau kita mau sukses, kita harus berjuang dari sekarang ini. Kalau nggak sekarang, kapan lagi kita berjuang gitu. Contohnya salah satunya ini saya lagi berjuang gitu untuk bisa meraih kesuksesan, meraih impian-impian saya seperti itu. Nah, yang sangat menarik itu di buku ini tuh yang prinsip Gobin Pasdev itu sendiri, bahwa semua orang itu adalah guru, semua waktu itu adalah waktu belajar, dan semua tempat itu tempat untuk belajar seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian gitu ya. Oh iya, satu lagi, manusia itu adalah makhluk kebiasaan gitu menurut buku ini. Jadi manusia itu makhluk kebiasaan gitu. Jadi apapun kemampuan yang dia dapatkan, nah dia itu karena terbiasa gitu. Contoh kecilnya, seorang anak kecil atau
yang berumur 2 tahun, dia kalau menggunakan sendok gitu ya makan, itu kan jatuh-jatuh terus tuh. Tapi seiring berjalannya waktu gitu kan bisa terlatih gitu, bisa terlatih karena kebiasaan itu tadi. Jadi manusia itu adalah makhluk kebiasaan gitu. Manusia itu mempunyai aturan gitu. Nah, jadi kita itu jangan sampai pesimis gitu. Kita untuk meraih kesuksesan, kita mulailah dari hal-hal yang paling kecil dulu gitu. Contohnya ya bersabar kayak tadi, melihat berbagai konflik atau melihat sesuatu itu dari berbagai sudut pandang itu atau perspektif gitu. Dan kita juga perlunya belajar kepada wanita, karena wanita itu mempunyai hal-hal yang unik gitu. Kan wanita itu bisa mengeluarkan kata-kata 20.000 perharinya gitu, sedangkan laki-laki cuman 7.000 per kata gitu seharinya itu. Jadi ya kita sebagai laki-laki nih, saya sendiri gitu dan teman-teman yang lain yang laki-laki, ya kita belajar dari wanita, belajar yang baiknya gitu. Kita ya sharing kepada temen, kalau gak ada temen yang deket, kepada orang tua gitu. Kalau gak ada banget nih, mau orang tua mau temen, ya kita sharing lah. Kita punya Tuhan gitu, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Terima kasih pada semuanya. Di sini saya akan baca ini: yang mencari akan menemukan, yang mengetuk baginya pintu dibukakan, yang membaca buku ini semoga dicerahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya membaca buku ini sudah tamat ya. Bagi teman-teman yang mau membaca buku ini, boleh pinjam ke saya, bisa komen ya, seperti itu. Buku ini sangat menarik untuk membangkitkan motivasi kita untuk meraih kesuksesan gitu ya, baik dalam bidang pendidikan, sosial, terus bisnis. Di dalam buku ini ada untuk meraih kesuksesan itu ada. Bahkan sebuah bencana itu ada keindahannya gitu. Karena apa? Karena dilihat dari bencana gitu. Kalau kita mikirnya, kenapa sih bencana ada keindahan? Kan bencana itu sesuatu hal yang tidak enak dilihat gitu, tidak enak dirasakan. Nah, keindahannya itu karena dengan adanya bencana kita bisa mengetahui, bisa melihat orang-orang bekerja sama, orang-orang saling empati, saling menyayangi satu sama lain, saling berbagi makanan, saling berbagi pakaian gitu. Nah, itu keindahan dalam suatu bencana. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga yang menonton video ini dibukakan pintu kebahagiaan dan pintu rezeki untuk mendapatkan kesuksesan atau meraih kesuksesan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.